Selamat pagi, selamat jumpa lagi. Saat ini kita akan belajar pelajaran IPA. Tetap semangat kita belajar ya. Pelajaran IPA dengan judul Flora dan Fauna Langka. Apakah yang dimaksud dengan flora? Flora itu tumbuhan, sedangkan fauna itu hewan. Di Indonesia ini ada beberapa hewan langka. Kenapa? Karena dia mau punah ya. Kenapa mau punah? Diburu. Ada hal unik pada hewan tersebut sehingga banyak orang kepingin memilikinya. Salah satunya yang pertama yang Bapak bahas adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih hidup di Papua. Burung ini memiliki bulu yang sangat indah sehingga sering disebut burung surga. Burung cendrawasih banyak diburu karena bulunya. Burung tersebut dilindungi dari para pemburu yang ingin menangkapnya ya. Selain karena diburu, burung cendrawasih ini pun ini karena tempat habitatnya terganggu atau hilangnya tempat habitatnya. Kenapa? Akibat dari penebangan hutan. Jadi hutan ditebang, akibatnya hutannya itu ditebang, digantikan sawit. Akibatnya ya tempat tinggalnya atau habitatnya hilang. Itulah akibatnya populasi burung cendrawasih ini berkurang. Sekarang Bapak bercerita tentang badak. Badak di Indonesia bercula satu ya. Badak ada yang juga bercula dua, tapi kita yang di Indonesia ciri khususnya itu bercula satu. Badak bercula satu itu terdapat di ujung kulon ya, Banten. Cula itu adalah kumpulan rambut ya yang menyatu dan mengeras di atas hidungnya. Penyebab kelangkaannya itu adalah perburuan liar. Kenapa diburu? Banyak orang mau mengambil culanya. Itu biasanya zaman dulu untuk obat tradisional ya. Jadi zaman sekarang jadi keunikan ya. Jadi itulah yang membuat di Pulau Jawa ya, atau itulah yang membuat badak Jawa ini ya, badak di Pulau Jawa ini ya, badak Jawa karena kan di Banten, badak Jawa ini punah. Komodo, sekarang ketiga kita akan bahas tentang komodo. Pernah lihat komodo? Komodo hanya hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Komodo itu mirip seperti kadal ya, mirip seperti kadal. Komodo itu usianya itu bisa sampai 30 tahun ya. Komodo ini sering juga disebut kadal raksasa ya. Dia dalam waktu 5 tahun bisa ukurannya sampai 2 meter. Komodo ini termasuk hewan karnivora ya. Komodo yang dewasa itu bisa menyerang manusia ya. Gigitan komodo ya sangat berbahaya karena di dalam mulutnya itu terkandung atau banyak bakteri yang mematikan. Di dalam rongga mulut komodo juga terdapat kelenjar yang menghasilkan racun. Jadi saat berburu hewan komodo hanya mengeluarkan racunnya dengan kadar rendah untuk melumpuhkan mangsanya. Saat ini populasi komodo makin berkurang sehingga hewan ini digolongkan ke dalam hewan yang beresiko punah. Kenapa? Karena terjadinya kompetisi antara komodo tersebut dalam mencari makanan. Jadi untuk melindungi reptil yang terancam punah ini, habitat aslinya di Pulau Komodo dijadikan sebagai taman nasional. Apakah yang dimaksud dengan taman nasional? Ayo, sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang Bapak mau bahas tentang orangutan. Orangutan adalah jenis kera yang berambut kemerah-merahan yang lebih panjang dari jenis kera lainnya. Selain itu, orangutan berwajah memelas biasanya sehingga banyak orang yang ingin memeliharanya.
Orang hutan hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan. Orang hutan termasuk hewan yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pepohonan. Mereka menggunakan lengan dan kakinya yang panjang untuk bergerak dari satu dahan ke dahan yang lainnya. Orang hutan itu mencari makanannya berupa buah-buahan, dedaunan muda, kulit kayu, telur binatang, ya. Di sore hari mereka membuat semacam sarang dari dedaunan di atas pohon. Orang hutan Sumatera, ya, termasuk hewan yang sangat terancam punah karena diburu untuk diperjualbelikan sebagai hewan piaraan. Hewan ini juga banyak mati diburu dan dibunuh, ya. Meski sudah dilarang perburuan dan pembunuhan dan perdagangan, orang hutan terus saja ada. Hal ini menyebabkan orang hutan makin lama makin sedikit sehingga terancam punah, ya. Baru apalagi selain itu, habitat alami orang hutan tersebut rusak karena penebangan secara besar-besaran serta kebakaran hutan di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Kerusakan hutan tersebut dapat membunuh orang hutan secara langsung. Babi rusa. Babi rusa merupakan jenis babi yang unik karena apa? Karena berbeda dengan jenis lainnya. Keunikannya itu terletak pada gigi taring bawahnya ini menonjol keluar, ya, dan melengkung ke atas sehingga mirip tanduk rusa. Hewan ini biasanya terdapat di Pulau Buru dan Sulawesi Selatan. Ya. Babi rusa ini dapat berenang dengan baik. Mereka bisa aktif bergerak secara berkelompok saat malam dan pagi hari untuk menghindari serangan binatang-binatang buas. Babi rusa mencari makanannya itu berupa buah-buahan dan tumbuhan seperti buah-buahan dari tumbuhan seperti mangga, jamur, dan dedaunan. Mereka juga gemar memakan larva berbagai jenis serangga. Babi rusa termasuk terancam punah karena banyak diburu untuk dijadikan makanan. Ada juga babi rusa yang dibunuh karena merusak lahan pertanian dan perkebunan milik warga. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang burung jalak Bali. Sesuai dengan namanya, ya, berarti jalak Bali ini ya terdapat di daerah mana, nak? Bali. Burung ini memiliki bulu putih dan jambul yang khas. Akibatnya banyak orang yang ingin memburu untuk mendapatkannya. Oleh karena itu jumlahnya tinggal sedikit. Selain bulunya yang khas, jalak Bali juga memiliki kicauan yang merdu. Itulah sebabnya banyak orang ingin memiliki jalak Bali. Bahkan sejak zaman dahulu banyak burung jalak Bali yang ditangkap dari alam dan dipelihara. Selain itu habitat mereka rusak. Lagi-lagi habitat mereka rusak karena apa? Pembukaan hutan dan pembangunan yang pesat di Pulau Bali. Hal ini menyebabkan populasi jalak Bali terus menurun, ya. Jadi saat ini jalak Bali termasuk hewan yang hampir punah. Baru Bapak cerita lagi tentang gajah. Gajah dan harimau pun juga termasuk hewan yang langka. Gajah banyak diambil gadingnya, ya, diburu untuk diambil gadingnya, ya. Jadi ya untuk mengambil gadingnya itu ya dibunuhlah gajahnya. Padahal kalau udah mati dia normal, adanya gadingnya, tapi manusia kepingin memiliki, ya, jadi memiliki dengan cepat, ya dibunuh. Harimau diburu untuk diambil kulitnya. Itulah tentang fauna. Sekarang tentang flora. Contoh tumbuhan yang mendekati kepunahan adalah jati. Jati merupakan tumbuhan kayu keras yang sangat baik untuk bangunan, ukir-ukiran, mebel. Hal itu menyebabkan pohon jati banyak ditebang dan dijual dengan harga yang mahal. Akibatnya jumlah pohon jati makin lama makin sedikit. Jadi kalau misalnya dari dulu, ya, manusianya
ketika mau menebang pohon, maunya dia menggunakan sistem tebang pilih. Jadi dipilih mana yang tua ditebang. Setelah saya ditebang, ditanam yang baru. Jadi berganti terus ya. Ada juga kalau jati tadi mendekati kepunahan ya, artinya masih banyak ya, masih ada tapi mendekati karena banyak digunakan. Contoh tumbuhan langka yang lain selain jati, bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi adalah bunga berbau busuk dan berukuran besar. Bahkan bunga tersebut merupakan bunga terbesar di dunia, Rafflesia arnoldi. Diameternya dapat mencapai lebih dari 60 cm dan beratnya bisa lebih dari 9 kg. Bunga Rafflesia arnoldi terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Ciri khas tumbuhan Rafflesia arnoldi tidak memiliki tangkai, daun, dan akar yang sesungguhnya. Satu-satunya bagian tubuh yang tampak dari luar adalah bunga yang berukuran sangat besar. Bahkan bunga Rafflesia arnoldi tercatat sebagai bunga terbesar di dunia. Kuncup bunga Rafflesia arnoldi banyak dijarah untuk dijadikan obat, sehingga bunga itu mengalami kerusakan dan mati. Lagi pula, tumbuhan ini tidak dapat dibudidayakan di luar dari habitat aslinya, ya, tidak dapat dibudidayakan di luar dari habitat aslinya. Itulah sebabnya Rafflesia arnoldi termasuk tumbuhan yang terancam punah. Selain Rafflesia arnoldi, ada juga namanya bunga bangkai, ya, beda ya sama Rafflesia arnoldi. Bunga bangkai ini merupakan tumbuhan dengan bunga yang besar ya, bunga terbesar juga ya, bunga yang besar. Bunganya itu mengeluarkan bau seperti bangkai ya, sehingga dinamakan ya bunga bangkai ya. Bunga bangkai itu menjulang tinggi ya, mencapai ketinggiannya 4 meter dengan diameternya sekitar 1,5 meter. Saat mekar bentuknya seperti trompet dan mengeluarkan bau busuk. Bunga yang dihasilkan ini hanya mekar selama 7 hari. Jadi selama mekar dapat terjadi pembuahan. Namun bunga jantan dan bunga betina tidak masak secara bersamaan, sehingga tidak mungkin terjadi pembuahan bersamaan. Sehingga tidak mungkin terjadi pembuahan sendiri. Penyerbukannya terjadi dengan bantuan serangga ya, karena nggak sama-sama masak jadi nggak bisa penyerbukan sendiri ya, jadi harus dibantu oleh serangga. Misalnya apa? Lalat, kumbang. Serangga datang tertarik untuk mendatangi bunga bangkai karena tertarik dengan aromanya yang berbau busuk. Bunga itu termasuk langka dan dilindungi oleh pemerintah. Tempat hidupnya ya di Sumatera. Baru Bapak terangkan tentang kantong semar. Pernah lihat kantong semar? Ya, gini dia ya. Kantong semar itu jarang ditemukan ya. Tumbuhan ini hanya tumbuh di daerah yang kekurangan nitrogen, kekurangan unsur nitrogen. Contohnya hutan di Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Ya, itulah salah satu tempatnya. Kantong semar itu termasuk tumbuhan langka. Kenapa? Karena pembukaan hutan, kebakaran hutan, dan eksploitasi untuk kepentingan ekonomi. Keunikan tanaman ini mampu memakan serangga serta bentuk dan warna kantong yang menarik membuat banyak orang ingin memeliharanya. Jadi dia dapat memakan serangga ya. Oleh karena itu banyak tumbuhan kantong semar yang diambil dari habitat aslinya untuk diperjualbelikan. Akibatnya apa? Populasi kantong semar di habitat aslinya menurun
dan terancam kepunahan. Kepunahan hewan ini ya, kepunahan hewan yang kita bahas tadi ini disebabkan oleh perburuan liar. Oleh karena itu perburuan hewan ini perburuan oleh itu perburuan hewan liar ini ya harus dihentikan, harus ditiadakan. Bolehkah berburu hewan? Boleh, dengan catatan harus direncanakan. Artinya hewan yang diburu tersebut bukan hewan langka. Baru penangkapannya itu tidak boleh menggunakan racun atau listrik. Kenapa? Karena penggunaan racun dan listrik dapat menyebabkan kematian anak-anak hewan yang ditangkap. Adapun kepunahan tumbuhan, tadi kan hewan. Adapun kepunahan tumbuhan itu disebabkan penebangan liar. Untuk mengatasi itu, penebangan tumbuhan itu harus dilaksanakan terencana seperti yang Bapak bilang tadi. Tumbuhan yang ditebang itu harus sudah benar-benar tua. Selain itu, setiap penebangan harus diikuti dengan penanaman pohon yang baru. Sekianlah materi kita hari ini. Semangat belajar!